Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar saudaraku. Kita akan melihat poin berikutnya dari barometer pertumbuhan di dalam Tuhan. Yang keempat kita akan lihat. Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah orang yang cepat mengakui dan membereskan dosa dalam kehidupannya. Tentu sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kadangkala tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, entah disengaja, entah bagaimana situasinya, entah hilaf atau apapun itu, ada kalanya orang yang ditebus oleh darah Yesus itu masih jatuh di dalam dosa. Betul nggak kira-kira? Betul nggak saudara? Betul ya? Kenapa demikian? Karena kita masih ada di muka bumi ini. Firman Tuhan memang di dalam 1 Yohanes berkata, orang yang lahir dari Allah itu tidak dapat lagi berbuat dosa. Itu idealnya. Kenapa dikatakan? Karena di dalam diri orang percaya itu ada benih ilahi, yang sebenarnya mampu mendirect hidup orang itu untuk hidup dalam kebenaran Allah. Tapi ada aja saatnya di mana orang-orang percaya, disadari atau tidak, terkadang jatuh ke dalam dosa. Nah, bedanya orang yang di dalam dan di luar Tuhan itu saat mengalami hal seperti itu, kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia nikmati itu. Tapi kalau orang di dalam Tuhan dan dia bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan cepat beresin itu. Itu dia. Kenapa saudara? Karena itu bukan zona dia lagi. Minggu lalu kita belajar ya. Zonanya sekarang tidak di situ lagi. Jadi ketika dia jatuh ke dalam dosa, ada sesuatu yang meresahkan hatinya. Ada sesuatu yang meresahkan. Sehingga tanpa dimotivasi, tanpa disuruh oleh siapapun, oleh Roh Kudus yang ada di dalam hatinya, dia akan bergerak bangkit, mengakui dan membereskan itu di hadapan Tuhan. Itu barometer keempat di dalam pertumbuhan seseorang di dalam Tuhan. Kalau ada yang berkata anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, dinikmati, malah dinikmati terus, sekali lagi ada yang salah di dalam perjalanan rohaninya. Ada yang salah. Kepada orang-orang percaya jemaat mula-mula, Rasul Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang sudah menerima penebusan darah Yesus Kristus, tetapi yang masih pernah melakukan kesalahan bahkan dosa dalam kehidupannya. Roh Kudus mengingatkan, kalau hal itu terjadi, ayo akui di hadapan Allah. Akui di hadapan Allah, bereskan. Maka dikatakan saudaraku, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini salah satu bagian penting dari kehidupan anak Tuhan di dalam menjalani perjalanan rohaninya bersama dengan Tuhan. Ini. Dan yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kejatuhan, ayo bereskan itu. Akui bahwa kita memang benar-benar jatuh, bahwa memang kita benar-benar melakukan itu,
dan beresin di hadapan Tuhan. Jangan sangkali, jangan lemparkan masalah itu kepada orang. Tapi sebagai anak Tuhan yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus untuk terus menjalani pertumbuhan rohaninya, ambil tanggung jawab itu. Ciri-ciri anak Tuhan itu berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Kenapa? Sebab kalau kita tidak berani bertanggung jawab atas semua dosa kesalahan yang kita lakukan, saudaraku dengar baik, akan terjadi dosa beranak dosa. Ketika saudara melakukan dosa dan saudara tidak mau mengakuinya, saudara mau coba tampil baik di depan banyak orang, percayalah saudara pasti akan mengkambing hitamkan yang lain. Itu aja sudah kesalahan. Bahkan bisa saja saudara berbuat dosa lagi untuk menutup dosa yang ini. Itu yang disebut dosa beranak dosa. Tapi kalau kita mau mengakui dan mengambil tanggung jawabnya, kita bawa kepada Tuhan, kita selesaikan. Maka di dalam Amsal 28 ayat 13 itu berkata, mereka akan disayang. Siapa yang menyayangi? Tuhan. Dan contoh yang seperti ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Raja Daud. Ketika Raja Daud berselingkuh dengan istri Uria itu, Batseba, lalu diberitahukan kepada Raja Daud bahwa Batseba yang sudah ditidurinya itu mengandung. Untuk menutupi perbuatannya itu, Daud mulai membangun konspirasi politiknya. Dipesan kepada panglima perangnya, suruh Uria pulang dari medan perang. Sebab ada sesuatu yang penting dengan dirinya. Begitu Uria pulang, lalu disuruh Uria pulang ke rumahnya, dengan catatan supaya Uria tidur dengan istrinya. Jadi seolah-olah kehamilan Batseba itu adalah hasil hubungan Uria dengan Batseba. Tapi Bapak Ibu tahu, Uria tidak mau pulang. Alkitab berkata, dia tidur di dekat pintu gerbang istana. Paginya ketahuan sama Daud bahwa Uria tidak pulang, dia makin gelisah. Lalu dia berpikir kalau seperti ini pasti akan ketahuan ini, bobrok saya ini. Lalu disuruh lagi dipanggil Uria. Lalu dijamu oleh Daud, dimabukin, disuruh pulang setelah mabuk ke rumahnya, supaya Uria tidur dengan istrinya. Sehingga ada alasan bagi Daud berkata bahwa anak yang dikandung oleh Batseba itu adalah anaknya Uria. Tapi dalam keadaan mabuk pun Uria tidak mau pulang ke rumahnya. Sehingga Daud pusing 7 keliling gara-gara itu. Untuk menutupi perselingkuhannya itu, akhirnya Daud merencanakan pembunuhan. Akhirnya Uria disuruh kembali ke medan perang dengan membawa tulisan pesan dari Daud supaya Uria ditempatkan di barisan paling depan dan di tempat peperangan yang paling hebat. Setelah peperangan itu hebat, pasukan lain disuruh tarik mundur supaya Uria mati terbunuh di sana, dan itu sukses. Sampai saat itu Daud itu belum terlalu menyadari bahwa dia salah. Sampai akhirnya datang Nabi Nathan, diutus Tuhan untuk menemplak Daud dari dosanya itu. Apa yang dilakukan Daud? Alkitab berkata dia bersujud. Dia minta ampun kepada Tuhan.
Yang kedua, saudara, suatu waktu Daud itu dipengaruhi oleh roh yang bukan dari Tuhan untuk menghitung semua rakyat dan bala tentaranya. Yoab berkata demikian kepada Daud sebagai kepala panglima perangnya, "Tuhan, mengapa Tuhan lakukan hal ini?" Tapi Daud berkata, "Itu bukan urusanmu, pokoknya lakukan penghitungan." Dan setelah selesai dilakukan penghitungan itu, ternyata Tuhan tidak suka. Sehingga Tuhan mengutus Gad, seorang pelihat, berbicara kepada Daud, memberitahukan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan kekejian di mata Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Dan saat itu Tuhan tawarkan 3 konsekuensi. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21 itu, ayat yang ke-11 dimulai. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku," kata Gad. Jawab Daud di ayat 13 berkata begini, "Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Ayat 14, "Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang." Yang menarik, ayat 17, perhatikan. Inilah tanggung jawab Daud. Ayat 17 berkata begini, "Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Saudara, ini luar biasa ini. Kita perlu belajar dari hal ini mengenai sikap mengambil tanggung jawab atas kesalahan. Daud berkata, "Biarlah itu terjadi kepada hambamu dan keluarga hambamu, karena yang bersalah itu aku. Umatmu ini tidak tahu apa-apa." Ini sikap anak Tuhan yang gentle. Dan seharusnya orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu harus bersikap seperti ini. Ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau berdosa, sikap yang gentle di hadapan Tuhan itu, akui dan ambil tanggung jawab itu. Tidak lalu melemparkannya kepada orang. Tidak lalu mencari siapa kambing hitam, siapa kambing coklat, dan kambing apapun itu. Tidak. Tapi kalau engkau seorang anak Tuhan yang berintegritas dan yang bertumbuh, kau akan berdiri dan berkata, "Aku yang melakukan kesalahan itu, dan saya mau menanggung resikonya." Itulah barometer keempat dari seorang anak Tuhan yang mengalami pertumbuhan. Sehingga sekali lagi, Amsal 28 ayat 13 berkata, "Barang siapa menutupi pelanggarannya, mereka tidak akan beruntung." Kenapa? Karena ada kemungkinan untuk menutupi dosa yang satu akan melakukan dosa yang lain, memunculkan dosa yang baru. Tidak akan beruntung, kata firman. Itu akan semakin menumpuk dosa dan semakin memperdalam kejatuhan seseorang. Tetapi ayat B-nya Amsal 28:13 berkata,
Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, mereka akan disayang. Siapa yang menyayangi? Tuhan. Ayo saudara, biar kita mengerti firman ini dan kita terus bertumbuh dalam proses perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau salah, akui dan ambil tanggung jawab atas konsekuensinya, supaya tidak terjadi dosa beranak dosa. Tapi Tuhan berkata, engkau akan diampuni. Engkau akan diampuni. Yang kedua saudara, kita lihat. Atau yang kelima, kalau kita urut dari 2 minggu lalu. Barometer yang kelima, orang yang mengalami pertumbuhan dalam Tuhan itu adalah orang yang melihat peperangan rohani atau masalah hidup sebagai kesempatan berkemenangan. Saya ulang. Orang yang sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan itu adalah orang yang sanggup melihat peperangan rohani atau masalah dalam kehidupan sebagai kesempatan berkemenangan. Itu dia. Saudaraku, saat kita semakin dewasa di dalam iman, peperangan rohani kita juga akan semakin besar dalam kehidupan kita. Dan ini berarti mungkin masalah dan godaan yang akan kita hadapi semakin besar. Namun orang yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, hal itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka memandang hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami kemenangan. Saudaraku, dengar baik. Kalau saudara tidak pernah bertarung, saudara tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kemenangan. Ya. Kalau saudara tidak pernah menghadapi persoalan-persoalan hidup, ya mungkin hidup saudara kelihatan baik-baik tapi itu lempeng aja. Begitu-begitu aja. Seadanya saja. Saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya next level. Karena untuk saudara bisa next level, promosi-promosi itu, persoalan pergumulan hidup, peperangan hidupmu setiap hari itu engkau harus hadapi. Saudara harus hadapi itu. Artinya apa saudaraku? Artinya begini. Seorang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu, atau seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, mereka tidak akan takut atau mereka tidak akan alergi melihat bahkan menghadapi peperangan hidupnya, persoalan hidupnya. Tapi mereka akan sanggup melihat ini sebuah kesempatan untuk memperoleh kemenangan, dan ini merupakan sebuah tangga untuk next level. Itulah orang yang bertumbuh dalam Tuhan. Tapi sayangnya saudara, kekristenan hari-hari ini sudah terlalu banyak diwarnai oleh berita-berita yang menyenangkan hal-hal daging. Bahkan itu tidak terjadi di jemaat awam. Di kalangan para pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun itu banyak terjadi. Itu sebabnya tidak banyak lagi hamba-hamba Tuhan di zaman modern ini yang mau pelayanan ke pedalaman. Begitu ditanya, mau pelayanan? Oh mau Pak. Tapi ke sana, oh saya berdoa dulu. Karena di zaman ini yang langsung ditanya, di sana ada sinyal enggak? Di sana listriknya 24 jam enggak? Makanannya di sana seperti apa?
Akses transportasinya seperti apa? Ada hiburan apa di sana? Ya mungkin mall belum ada lah, paling tidak ada Indomaret, ada Alfamart di sana gitu, ya kan? Itu semua menunjukkan di mana orang-orang ini hanya mau menerima hal-hal yang menyenangkan dagingnya. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, sesungguhnya tidak demikian. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau bertumbuh di dalam Tuhan, pandanglah setiap masalah yang sedang kita hadapi itu sebagai kesempatan untuk mengalami kemenangan dan mengalami next level di dalam Tuhan. Itu ujiannya. Itu sebabnya saudaraku, peperangan hidup, tantangan masalah hidup merupakan salah satu sarana yang bisa kita pakai dan sangat mudah untuk mendeteksi orang ini sedang dalam pertumbuhan iman atau tidak. Dengar aja cara ngomongnya. Kalau dia sudah membicarakan tentang hal-hal yang mengenakan daging terus, ini ada sesuatu yang harus diberesin ini. Tapi kalau orang yang benar-benar mengalami pertumbuhan dalam pengenalannya akan Tuhan, masalah sebesar apapun itu, dia tidak pernah takut. Justru dia akan melihat semakin besar masalah ini, kemenangannya akan semakin besar. Beritanya akan semakin meluas. Betul nggak saudara? Dan kembali itu bisa kita lihat dalam kehidupan Daud. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 itu, di mana ketika Saul dan bala tentara Israel itu sekian lama ada berseberangan dengan algojonya orang Palestina, Goliat itu. Selama itulah mereka tidak mengalami kemenangan dan Alkitab berkata hidup dalam ketakutan. Sampai pada waktu di mana bocah cilik itu hadir, yang tidak diperhitungkan itu, yang tidak dianggap, yang hanya dipercayakan untuk menggembalakan kambing domba ayahnya 2-3 ekor. Tapi suatu waktu diutus oleh ayahnya untuk melihat abang-abangnya yang ikut di kelompok orang-orang yang ketakutan itu. Dia hadir di sana dan Alkitab berkata, ketika dia hadir, dia mendengar Goliat mencemooh pasukan tentara Israel. Dan ketika dia dengar itu, sesuatu bergerak di dalam hatinya. Sampai dia tanya ke sana sini, siapa itu orang yang tidak bersunat itu? Berani-beraninya dia menghina pasukan Allah Israel. Sampai berita itu didengar oleh Raja Saul. Dan akhirnya Daud dibawa menghadap Saul di kemah mereka pada saat itu. Bapak Ibu, ketika Saul melihat Daud, Saul pun merasa tidak yakin bahwa Daud itu akan bisa mengalahkan Goliat. Itu sebabnya diinterview dia. Dia ditanyain sama Saul, dia diinterogasi. Karena yang ada di pikiran Saul untuk menghadapi raksasa sebesar ini tidak hanya keberanian, tapi perlu kecakapan di dalam strategi perang. Sampai sejauh mana pengalaman bocah cilik ini? Ketika dia diinterogasi sama Saul, Bapak Ibu, ini percakapannya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Ini jawaban Daud kepada Saul. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul,
Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Alkitab tidak mencatat bahwa Saul itu percaya sepenuh hati terhadap kesanggupan Daud. Ragu ia. Sampai-sampai dia menawarkan perlengkapan perangnya untuk dipakai oleh Daud. Itu karena Saul merasa apa yang ditanyain ke Daud itu dengan jawabannya tidak sinkron, tidak nyambung. Saul berbicara tentang strategi perang, Daud datang dengan jawaban menghajar singa dan beruang. Tidak connect. Tapi karena Saul mendengar Daud membawa nama Tuhan Allah, itu sedikit meluluhkan hatinya. Dan dia berkata, okelah kalau begitu, pergilah dengan selamat. Itu bisa dikatakan Saul itu agak mengalah sedikit, karena dia sudah mendengar, ya kalau udah bawa nama Tuhan kita mau bilang apa lagi gitu loh. Dan tentu saudara sudah tahu ceritanya. Pemuda yang sangat belia ini, yang tidak diperhitungkan di barisan para tentara itu, bahkan di tengah-tengah keluarganya tidak dianggap. Dia bisa melihat raksasa besar itu sebagai kesempatan memperoleh kemenangan besar. Oleh karena apa? Dia berkata, kalau Tuhan melepaskan aku dari singa dan beruang itu, Dia juga pasti melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Artinya apa? Kepercayaannya kepada Tuhan, oleh karena pengenalannya kepada Tuhan, membuat dia mampu melihat bahwa Goliat pun tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Tuhan. Amin. Itu orang yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Sehingga dengar Bapak Ibu, pada saat itulah, setelah peperangan itulah, nama Daud mulai terdengar di mana-mana. Kalau engkau merindukan sesuatu yang besar dan next level, jangan takut terhadap peperangan-peperangan hidupmu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Hadapi. Tentu bukan karena kekuatan kita, bukan kekuatan nekat kita, bukan. Tapi oleh karena kepercayaan kita kepada penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Sehingga saudara akan berkemenangan. Jadi kalau saudara menghadapi masalah persoalan hari-hari ini, jangan cengeng saudara ya. Kalau engkau cengeng menghadapi masalah, itu artinya kau cemen. Saudara tahu enggak cemen itu apa? Saudara tahu enggak? Cemen itu singkatan dari cetek mental. Mentalmu itu hanya si cuil gitu. Padahal kemana-mana engkau bawa nama Tuhan.
Di mana-mana kau berkata dalam nama Yesus. Kalung salibmu, pada Tuhan. Sampai tidak tahan leher menahannya. Tapi baru diperhadapkan dengan persoalan yang kecil aja. Udah cengeng. Kedengarannya lagunya rohani, tapi sesungguhnya itu hanya mengasihani diri sendiri. Nyanyi deh penyembahan. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi itu tangisan cengeng. Bukan karena penyerahan kepada Tuhan. Ayo, orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu adalah orang yang bisa melihat setiap peperangan rohani dalam kehidupannya, setiap masalah yang dihadapi adalah kesempatan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau tidak punya iman, tidak punya mental seperti itu, engkau tidak akan pernah mengalami kemenangan besar dalam Tuhan. Engkau akan begitu-begitu saja. Tapi kalau engkau bisa melihat bahwa Tuhan lebih besar dari masalahmu, kau akan bisa bernyanyi, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, itu keren. Itu keren dan hati kita pasti bersuka cita. Yang ketiga, saudaraku, yang kita mau lihat, atau yang keenam dari barometer pertumbuhan dalam kehidupan kita, yang keenam itu dapat melihat pelayanan sebagai suatu kehormatan, bukan beban. Orang yang sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, dia akan dapat melihat bahwa pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan atau sebagai suatu kehormatan yang diterima dari Tuhan, bukan beban. Bukan beban. Saya percaya, saudaraku, saat kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, saya yakin hati kita pasti memiliki keinginan untuk melayani Dia. Kalau sampai sejauh ini hati saudara tidak punya keinginan untuk melayani Tuhan, saya mau katakan, pulang dari sini cek hatimu baik-baik. Cek hati saudara baik-baik. Benar enggak saya ini sedang ada di dalam proses pertumbuhan, atau saya ini hanya sedang menjalankan rutinitas keagamawian setiap hari? Coba cek. Karena kalau kita kembali kepada Alkitab, idealnya orang-orang yang mengalami kasih Tuhan itu, mereka akan dengan senang hati memberikan hidup mereka, diri mereka, waktu mereka, segala apa yang ada pada mereka untuk melayani Tuhan. Dan itu mereka lakukan dengan penuh sukacita, bukan beban. Kalau saudara hari-hari ini merasa pelayanan ini jadi beban, sekali lagi cek rohanimu. Cek hatimu. Jangan-jangan hanya tinggal tubuh saudara aja secara fisik yang kelihatan pelayanan, tapi hatimu sebenarnya sudah tidak ada di situ. Jangan-jangan hanya tinggal mulut kita saja yang berkata, ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku, tapi hatimu sudah jauh. Cara ngeceknya mudah sekali. Ceklah dari cara kita memandang pelayanan itu seperti apa. Karena orang yang benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan dan dalam proses pertumbuhan di dalam Tuhan, dia akan selalu merasa berhutang kepada Tuhan. Itu. Dia akan selalu merasa berhutang kepada Tuhan, sehingga hatinya akan terus termotivasi untuk melakukan sesuatu, melakukan lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Karena dia berpikir semuanya ini saya berikan, saya lakukan pun, ini pun belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan yang saya terima itu.
Karena ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya, harga yang dibayar itu nyawa. Materi yang dipakai untuk menebus kita itu darah. Hembusan nafas terakhir di salib. Itu taruhannya. Lah kita memberikan waktu kita aja kita perhitungan. Tidak usah memberikan yang lain. Waktu aja dulu kita perhitungan. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, kalau itu yang terjadi dan ada dalam hati kita, engkau sedang tidak di dalam pertumbuhan. Engkau sedang berada di dalam zona agamawi yang hanya menjalani kehidupan rohanimu dengan cara-cara yang agamawi. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. Apa pernyataan Paulus oleh tuntunan roh saat mereka dipercayakan oleh Tuhan melayani raja di atas segala raja itu. Ini yang dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia tahu dan dia sudah alami. Waktu dia melayani Tuhan itu tidak semanis yang orang pikirkan dan orang katakan. Di sana ada banyak pergumulan, di sana ada banyak tantangan, di sana ada banyak persoalan. Tapi karena Paulus tetap merasa masih berhutang kepada Tuhan. Bahkan semua penderitaan yang dia alami di dunia ini berkata, itu tidak sebanding dengan apa yang Bapa sediakan bagi kita. Tak sebanding. Saudaraku, ayo mari kita cek hati kita. Mari kita cek rohani kita. Sudahkah melayani Tuhan itu kita lihat dan kita pandang, kita mengerti sebagai sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita, atau kita anggap itu beban? Dibebani lagi saya, dibebani lagi. Saya dengar baik. Kalau kita bisa ada sampai pada saat ini dan dipercayakan melayani Dia, sebenarnya itu adalah kehormatan besar dari Tuhan, di mana kita harus mengucap syukur atas kesempatan itu. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ada orang lebih hebat dari kita secara dunia, tapi kok mereka tidak dipilih gitu loh saudara. Itu sebabnya ketika engkau dipilih, ketika engkau diberi kesempatan, ambil kesempatan itu sebagai bentuk pengabdianmu kepada Tuhan, karena engkau merasa bahwa Tuhan itu terlalu mengasihimu. Apapun yang kita lakukan itu belum seimbang dengan apa yang Tuhan lakukan. Itulah pemahaman orang-orang yang on progress dalam pertumbuhannya di dalam Tuhan. Saudara, sampai saat ini kita belajar 6 poin. Saya mau sampaikan kepada saudara, ayo ingat-ingat lagi yang dari awal. Yang pertama itu, rindu semakin mengenal Allah, rindu semakin memahami firman, semakin menghargai kasih karunia. Dan ada 3 poin kita pelajari saat ini. Dan nanti di berikutnya kita akan belajar lagi saudara. Barometer pertumbuhan di dalam Tuhan. Tapi untuk saat ini, saudaraku,
Saya mau ulang sekali lagi. Poin keempat. Orang yang mulai bertumbuh dalam Tuhan itu, mereka akan cepat mengakui dan membereskan dosa dan kesalahan dalam kehidupannya. Dia tidak lempar tanggung jawab, tapi dia mengambil tanggung jawab itu. Yang kedua, saudara, dia bisa melihat setiap peperangan rohani dan masalah hidup yang dialami dalam kehidupannya sebagai kesempatan berkemenangan dalam Tuhan dan mengantar dia kepada next level. Dan yang ketiga atau keenam, dapat melihat bahwa pelayanan itu sebagai satu kehormatan yang dipercayakan dan diberikan Tuhan dalam kehidupannya, bukan sebuah beban. Kalau kita mengerti ini, kita akan melayani Tuhan dengan sukacita. Kita akan memberikan segala-galanya bagi Tuhan, karena kita tahu kita berhutang nyawa kepada Dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Itu sebabnya saya akan terus mengajak kita untuk mempergunakan kesempatan sekecil dan sesempit apapun untuk melayani Tuhan. Karena kesempatan itu merupakan hal mulia dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan.